Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Veronica. NIM saya 211904333. Saya dari Prodi Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video kali ini, saya akan mempraktekkan cara penanganan rapat. Pertama, sebelum saya menjelaskan tahapan penanganan rapat, saya akan menjelaskan apa itu rapat. Rapat yaitu suatu bentuk media komunikasi kelompok bersifat tatap muka yang sering diselenggarakan oleh banyak organisasi, baik swasta maupun pemerintah. Rapat juga sebuah alat untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah kelompok dan media pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat. Salah satu komunikasi kelompok secara resmi. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan penanganan rapat yang dimulai dari 1. Perencanaan rapat. Dalam pelaksanaan rapat ada dua hal yang harus diperhatikan agar rapat tersebut bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal-hal tersebut yaitu: pertama, melihat tujuan rapat. Hal ini dilakukan agar mengetahui tujuan rapat tersebut dilaksanakan untuk apa. Misalkan, rapat untuk memecahkan masalah, atau membuat suatu keputusan, ataupun rapat untuk mengambil atau mengumpulkan informasi. Yang kedua, mempersiapkan peserta rapat. Persiapan tersebut dilakukan dengan mempersiapkan konsep surat undangan beberapa hari sebelum rapat tersebut berlangsung. Harus mempertimbangkan kembali daftar peserta rapat yang harus diundang, dan sehari sebelum rapat berlangsung, sekretaris harus memastikan jumlah peserta yang hadir maupun yang tidak hadir yang diundang ke dalam kegiatan rapat tersebut. Namun, apabila ada peserta rapat yang berhalangan hadir, maka seorang sekretaris bisa meminta kepada orang yang berhalangan untuk mewakilkannya pada orang yang paham terhadap materi yang akan dibahas nanti dalam rapat. Yang ketiga, mempersiapkan ruangan. Hal ini sangat penting untuk dipersiapkan karena ruangan yang nyaman dan dapat membuat suasana rapat menjadi lebih kondusif. Yang keempat, membuat daftar acara. Daftar acara rapat sangat dibutuhkan, maka dari itu daftar acara rapat harus disusun secara sistematis, dan jangan lupa untuk mendatangkan seorang moderator untuk membantu memandu rapat tersebut agar berjalan dengan lancar. Yang kelima, mempersiapkan bahan rapat. Dalam mempersiapkan undangan rapat, seorang sekretaris juga harus mempersiapkan bahan-bahan yang akan dibahas dalam rapat tersebut. Bahan tersebut dapat berupa: pertama, agenda rapat sebelumnya; yang kedua, hasil rapat sebelumnya; yang ketiga, bahan-bahan tersebut harus sudah difotokopi sesuai dengan jumlah peserta rapat. Yang keenam adalah mempersiapkan peralatan rapat. Peralatan yang biasanya dibutuhkan dalam rapat yaitu: yang pertama ada papan tulis, kedua spidol, ketiga clip chart, yang keempat ada overhead projector, yang kelima ada LCD, yang keenam ada tape recorder untuk merekam jika diperlukan, yang ketujuh ada pulpen dan pensil untuk mencatat, ada proverator, ada gunting, dan lain-lain. Poin yang kedua yang akan kita bahas adalah pada saat rapat dilaksanakan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Hadir tepat waktu untuk mengecek semua kebutuhan yang akan digunakan pada saat rapat. Yang kedua, memastikan semua alat dan bahan presentasi sudah siap untuk ditampilkan pada saat rapat. Yang ketiga, mencatat hasil rapat. Yang keempat, memastikan semua pembicara telah membahas agenda yang telah ditentukan. Pembahasan yang ketiga adalah: setelah rapat selesai dilaksanakan, biasanya setiap peserta akan dikirimkan hasil akhir dari rapat tersebut yang telah ditulis oleh notula atau sekretaris itu sendiri. Namun, sebelum notulen itu disebarkan, sekretaris harus mendapat persetujuan dari pimpinan, kedua pembicara, dan dari pihak-pihak senior yang hadir dalam rapat tersebut. Di sini ada contoh notulen dari Rapat Kerjasama Pembangunan Perumahan PT Bangun Sejahtera periode tahun 2020. Yang pertama ada waktu, terdiri dari hari,
tanggal, pukul, dan tempat. Harinya hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 10 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tempatnya yaitu ruang rapat PT Bangunan Sejahtera. Yang kedua adalah perusahaan, direkturnya adalah Agung Hermanto, sekretarisnya Jessica Veronica, peserta rapat yang hadir ada 7 orang, peserta rapat yang tidak hadir ada 3 orang. Yang ketiga adalah acara. Acara terdiri dari yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah penjelasan tentang kerjasama pembangunan perumahan, yang ketiga adalah tanya jawab mengenai pembangunan, yang keempat adalah penutup. Yang keempat adalah risalah pembicaraan. Acara yang pertama adalah pada pukul 10, rapat dibuka oleh moderator. Yang kedua, sekretaris memecahkan peserta yang hadir dan peserta yang tidak hadir. Yang ketiga, sekretaris memecahkan agenda rapat. Acara yang kedua adalah direktur menjelaskan. Menjelaskan yang pertama adalah prosedur pembangunan perumahan, yang kedua lokasi pembangunan perumahan, yang ketiga adalah anggaran pembangunan perumahan. Acara yang ketiga adalah tanya jawab oleh Ibu Dewi menanyakan kemungkinan di masa yang akan datang. Acara yang keempat adalah penutup. Tepat pada pukul 11.30, rapat ditutup oleh direktur dengan ucapan terima kasih. Jakarta, 18 Desember 2020, mengetahui dan mengesahkan Direktur Agung Hermanto, Sekretaris Jessica Veronica.